kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Yeti selaku pengajar fasilitator. Kemudian Bapak Sugi selaku rekan CGP di kelompok 5. Jadi Ibu Yeti perkenankan kami dari kelompok 5 mempresentasikan atau menampilkan skenario dari model coaching Tirta yang sudah kami buat. Baik Bu, saya mendapatkan kesempatan yang pertama. Dalam skenario model Tirta yang saya buat, praktik coaching ini dilakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Sugi di komunitas sekolah. Dan Pak Sugi Hardi ini saat ini mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, yang tadinya melaksanakan pembelajaran secara daring, kembali belajar tatap muka. Dan Pak Sugi menemukan di dalam proses pembelajaran ini motivasi belajar murid yang menurun. Nah, saya sebagai coach, saya mencoba membantu dengan melakukan coaching model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Sugi, di sini saya akan menyampaikan yang menjadi coach dalam skenario di sini adalah saya, Ayulia Kristi Zaini, kemudian yang menjadi coach adalah Pak Sugi Hardi dan Ibu Yeti Maiharni sebagai pengamat. Baik, kita langsung saja Pak Sugi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Sugi. Ada apa Pak? Nah, saya lihat sepertinya Bapak agak murung ini ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, mohon maaf Bu ya. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak Sugi. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Ayu bisa membantu saya, Bu? Dengan senang hati Pak tentunya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Baik, masalahnya apa Pak ya? Kalau saya boleh tahu, coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Pak. Permasalahannya tentang pembelajaran di kelas, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Permasalahannya tentang pembelajaran. Lalu seperti apa Pak masalah dalam pembelajaran yang Bapak maksud itu? Begini Bu, kita ketahui bersama Bu, selama masa pandemi COVID ini kan kita kembali belajar tatap muka Bu. Nah, setelah lama belajar daring, jadi anak-anak saya ya dalam pembelajaran
motivasi belajarnya sangat-sangat menurun, Bu. Oh, motivasi belajar yang menurun yang Bapak maksud itu yang seperti apa, Pak, ya? Gini, Bu, kurang semangat dalam belajar, Bu. Terlihat seperti bosan, hasil belajarnya pun menurun, terbiasa dengan pembelajaran daring yang terkadang agak malas-malasan. Ibu tahu sendiri kan, Bu, dengan kondisi lingkungan kita yang sinyal kurang memadai. Kemudian juga pembelajaran kita hanya melalui WA saja, Bu. Oh, iya iya iya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan kondisi murid yang seperti itu, Pak? Begini, Bu, murid saya untuk senantiasa semangat dalam belajar, Bu. Namun nampaknya ya begitu, Bu, anak-anak masih ada juga yang kurang motivasi belajarnya, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak ya. Nah, kalau begitu saya akan bertanya kepada Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan? Dengan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Pak? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kita itu kan berbeda-beda, Pak. Dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Gimana, Bu, ya? Betul juga, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa sih yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Oh, itulah Pak ya. Nah, kemudian tadi saya mendengar bahwasannya Bapak menyampaikan juga sudah melaksanakan analisis diagnosis. Betul, Pak? Iya, Bu, saya sudah melaksanakan analisis diagnostik di awal pembelajaran, Bu. Nah, analisis yang seperti apa, Pak? Di sini saya hanya melakukan analisis diagnostik kognitifnya, Bu, melalui pertanyaan dalam bentuk soal, tapi saya tidak melakukan analisis non-kognitifnya. Oh, apakah menurut Bapak cukup dengan hanya menganalisis kognitifnya saja, Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak cukup, Bu, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa murid kita memiliki perbedaan karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda juga, Bu. Nah, baiklah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang semangat, merasa tidak nyaman melihat motivasi anak-anak, masih ada yang kurang. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Baik, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat proses pembelajaran di kelas berlangsung, meski Bapak sudah melakukan pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi belajar murid, namun ternyata masih ada yang kurang motivasinya ya Pak ya. Selanjutnya, Bapak tidak melakukan analisis diagnosis secara keseluruhan, kemudian ketika murid ada yang masih kurang motivasinya, Bapak menjadi resah dan gelisah. Apa benar begitu, Pak? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian apa rencana Bapak ke depannya? Mungkin saya akan menerapkan analisis diagnostik secara keseluruhan, Bu, karena
baru menerapkan analisis yang kognitif saja. Jadi saya akan menerapkan analisis diagnostik non-kognitif melalui angket tentang gaya belajar murid. Yang nantinya mungkin saya berikan kepada murid, selanjutnya saya akan menganalisis angket tersebut. Nah, untuk melihat gaya belajar setiap murid, kemudian saya akan merancang strategi pembelajaran yang dapat memenuhi gaya belajar murid, Bu. Sesuai kebutuhannya agar motivasi belajar meningkat, Bu. Dengan menyediakan beberapa sumber belajar yang beragam. Karena saya sebelumnya hanya menggunakan media video saja, Bu. Baik, jadi Bapak ingin menambah sumber belajarnya begitu ya Pak ya? Karena tadi di Iya, awal Bu. Bapak menyampaikan bahwasannya Bapak hanya menggunakan media video pembelajaran saja. Sedangkan murid kita ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda tentunya. Baik Bapak, lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Sepertinya saya akan membuat angket untuk mengetahui latar belakang di lingkungan keluarganya, Bu, dan lingkungan sekitar, Bu, agar dapat paling tidak kita mengetahui pengaruhnya terhadap motivasi belajar mereka, Bu. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Jadi saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan itu, Pak. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Jadi dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kemudian komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu ke depan, Pak? Nah, untuk hal itu saya akan terus memberikan semangat pada murid-murid saya dalam proses belajar mengajar. Saya akan melakukan analisis diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif. Dan kemudian saya akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu. Dengan memfasilitasi gaya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dengan melalui sumber bahan belajar yang beragam, misalnya seperti ini, Bu. Untuk anak visual, saya akan menggunakan video pembelajaran. Nah, untuk anak yang memiliki gaya belajar auditory berupa audio, ini akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyebutkan secara langsung dengan kinestetik. Dengan materi yang display agar dapat meningkatkan motivasi belajarnya, Bu. Baik, menarik sekali ya Pak Sugi. Pak Sugi sudah mulai memiliki rencana ya, dan ya sedikit beragam ya Pak Sugi ya dari pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didiknya ya, auditory, kemudian visual dan kinestetik. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Nah, ini Bu yang jadi masalah, Bu. Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah atau orang tua murid, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera tercapai apa yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya, Pak ya. Bu, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Iya Pak Sugi, sama-sama ya Pak ya. Saya juga merasa senang kita bisa sharing, kemudian saya bisa membantu Bapak. Sukses untuk kita semua tentunya ya Pak ya. Tetap semangat, semoga kita menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Silakan Pak Sugi. Yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks.
Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan dan memberikan laporan tentang hal yang itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan, Bu. Baik. Selamat pagi, Bapak Sugi. Bolehkah Selamat pagi, saya Bu. meminta waktunya, Pak? Saya mau bercerita nih, Boleh, Pak, Bu. tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu. Apa yang kira-kira Ibu mau ceritakan tentang kejadian tadi, Bu? Nah, jadi begini, Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah, Pak, yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini sepertinya, Pak, kelihatannya keberatan, Pak. Jadi ketika saya mengajar itu tanpa menggunakan buku teks. Iya. Padahal saya mengajar itu sudah memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Pak. Iya, Bu. Ketika saya sudah menyampaikan, Pak, saya mengingatkan kepada Bapak pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas itu jadi sepertinya tersinggung seperti itu, Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan tidak menggunakan buku teks? Nah, saya kan sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Nah, kira-kira apa kelebihan yang dirasakan saat tidak menggunakan buku teks, Bu? Saya merasa ketika menggunakan buku teks itu lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Oke lah. Kalau boleh tahu pada saat mengajar menggunakan sumber belajar apa, Bu? Nah, saya menggunakan sumber belajar itu, Pak, tidak hanya satu ya, Pak, ya, dari internet, kemudian dari video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Apakah menurut Ibu menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya, Pak, ya, bahwa penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi malah memperkaya referensi murid, Pak, dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya. Saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Bu, ya. Semakin banyak yang kita gunakan, mungkin itu akan semakin lebih baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Baik, Pak. Jadi rencana saya, Pak, yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian kalau memang memungkinkan nantinya saya ingin bertemu secara langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Kira-kira nanti apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas, Bu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar.
Di antaranya seperti buku teks, internet, video pembelajaran. Nah, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil, Bu ya. Apa komitmen Ibu tentang terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Nah, tujuannya murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada rasa unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada murid-murid saya, Pak. Jadi saya lebih memberikan kebebasan kepada murid saya, seperti itu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung lah, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Baik Bapak, terima kasih waktunya ya Pak ya untuk sharing pagi ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Iya Bu, amin. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.